Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mas Yan Channel untuk melanjutkan restorasi bit karbu tahap kelima, yaitu perbaikan mesin karena rembes oli di bagian silinder head. Nah, ini pertama kita buka bagian bawah jok atau penutup mesin. Ini karena sangat menghalangi mesin, kita bisa buka satu persatu soket. Tadi aki sudah dilepas, kemudian soket-soket ini cukup susah karena sepertinya sudah lama tidak dibongkar. Nah, untuk kabel kita bisa keluarkan melalui akses lubang di sini di bagian samping. Nah, setelah bisa keluar kita biarkan, kemudian kita bisa lepas bagian penutup mesin. Ini ada 4 baut pengikat, bisa kita lepaskan. Setelah itu kita angkat. Setelah itu kita bisa melepas bagian-bagian yang berkaitan dengan karburator seperti selang bensin, kemudian ini ada tali gas, kemudian ada selang udara. Ini cukup banyak keterkaitan dengan karburator, jadi satu persatu kita akan lepas selang-selangnya. Ini kita juga ada pengait antara karburator dengan bagian filter udara. Nanti yang akan dilepas setelah kita membuka baut pengikat yang ada di depan ini antara karburator dengan mesin. Nah, ini juga ada selang penghubung antara radiator dengan bagian intake mesin. Kita kendorkan dulu. Nah, ini ada satu sensor kita lepas juga. Nah, ini kita coba angkat karburatornya. Seperti ini cukup sulit karena sangat presisi dan sempit ruangannya. Kemudian untuk pengikat kabel atau klip bisa kita bantu dengan tang untuk melepasnya. Kemudian di sini untuk penutup mesin ada beberapa skru pengikat, bisa kita lepas terlebih dahulu. Ini ada satu baut pengikat di bagian kiri belakang mesin. Ini cukup sulit juga tempatnya, dan kita coba angkat plastik penutup mesinnya. Ini berhati-hati, ternyata sudah belah atau terbagi dua. Nah, untuk melepas plastik penutup bagian bawah, kita harus melepas selang vakum di bagian bawah. Setelah itu baru bisa kita bebaskan. Dan ini ada selang vakum dari mesin ke filter. Setelah itu juga klip-klip kita bantu dengan menggunakan tang buaya. Kemudian kita buka baut pengikat di silinder head. Nah, ini penutup silinder head, ada karetnya, kita bisa lepas. Lanjut kita buka busi. Setelah itu kita buka pengikat rantai keteng. Di sini menggunakan 2 baut 8. Setelah itu kita buka gear dan dilanjut dengan membuka baut pengikat di bagian atas engine. Di sini ada 4 baut pengikat menggunakan baut 12, dan ini di sebelahnya ada 2 baut pengikat nomor 10. Nah, setelah semua bebas, ini bisa kita tarik dan ternyata mentok dengan rangka bodi, dan kita agak tekan sedikit ke bawah, bisa kita bebaskan. Selanjutnya untuk silinder head atau yang ada camnya ini kita bersihkan. Nah, untuk melepas camnya nanti atau pelatuk, kita cukup menarik asnya saja, cukup mudah, dan itu bisa kita buka. Kemudian kita bisa lanjut untuk membuka
klep. Sini ada kita menggunakan tracker dan penguncinya bisa kita angkat, kemudian kita bebaskan dan lepas pernya, dan ini untuk klep bagian intake. Nah, kita lanjutkan membuka seal klep dengan obeng, kemudian kita bisa pasang kembali, cukup mudah. Kita bisa hanya tekan, kemudian kita pasang kembali klep, dan bisa dilanjut dengan membuka klep yang sebelahnya atau klep exhaust. Di sini cukup sulit ya, karena posisinya sedikit berbeda dengan bagian intake. Nah, ini sudah berhasil dan bisa kita angkat penguncinya, kemudian kita bebaskan kembali trackernya. Kita bisa bersihkan. Nah, untuk bagian exhaust ini banyak kotorannya, jadi kita bisa bersihkan dengan amplas halus. Kemudian setelah halus kita biarkan dan kita lepas seal klepnya. Harap berhati-hati supaya tidak melukai bagian metal. Dan setelah kita berhasil membuka seperti ini, kita bisa pasang seal klep yang baru. Kita hanya tekan, kemudian kita bisa pasang klep kembali dan pernya. Setelah itu penguncinya kita pasang terlebih dahulu, dan untuk mengaktifkan unlocknya kita bisa gunakan tracker. Kita tekan dulu, kemudian untuk mempermudah kita bisa gunakan kunci sok yang kecil untuk menekan. Setelah dua-duanya masuk, kita akan lepas kembali, dan ini sudah berhasil seperti ini. Oke, kemudian kita pasang pelatuk. Asnya kita hanya tekan saja karena tidak ada yang dirubah, cukup mudah. Hanya untuk yang exhaust dan intake-nya jangan sampai salah. Nah, kemudian untuk memasang kembali kita buka tensioner rantai keteng. Ini baut pengikatnya cukup keras, kita bisa menggunakan obeng getok. Nah, setelah berhasil kita bisa buka baut pengikatnya dan kita angkat. Selanjutnya KMSC bisa kita pasang. Untuk memasukkannya agak sedikit ditekan karena mentok dengan rangka motor. Nah, ini untuk rantainya juga kita posisikan supaya tidak terjepit. Nah, kemudian kita dorong dan paskan atau sesuaikan, karena di situ ada guide-nya, jadi kita berhati-hati. Nah, setelah pas, kita pasang 4 baut pengikat. Sebelumnya di sini ada pengikat untuk head. Ini bautnya ada 4, kita semua pasang. Selanjutnya kita pasang gear rantai keteng, dan untuk memasangnya kembali idle atau penekan rantai keteng, kita bisa bebaskan terlebih dahulu, kemudian kita bisa pasang baut pengikatnya. Nah, waktu memasang baut pengikat kita tahan supaya tidak menekan. Setelah semua kencang, kita pastikan baut pengikatnya sudah terpasang, karena kalau di sini tidak kencang akan ada bocor oli. Selanjutnya kita bisa kencangkan baut penutup di silinder head. Dilanjut dengan memasang baut pengikat di samping rantai keteng. Sini ada 2 menggunakan baut 10. Setelah itu kita bisa lanjut ke tutup
silinder head kita bersihkan terlebih dahulu. Semua bagiannya kita bersihkan, termasuk di bagian yang akan kita pasang karet seal. Nah, ini yang menyebabkan kebocoran. Seal ini sudah getas dan sudah cukup lama. Nah, ini kita beli yang original untuk karet atau gasket penutup silinder head. Pasangnya juga harus hati-hati, harus sesuai dengan relnya supaya tidak masalah atau tidak bocor. Nah, ini kita cek lagi dan kita pasang dua baut pengikatnya. Hati-hati karena ini harus dipastikan karetnya pas di posisinya. Kalau tidak nanti akan terjepit dan bocor. Setelah itu kita bongkar. Ini ada penutup atau plastik penutup mesin. Di sini kita beli yang baru karena yang lamanya sudah pecah. Ini ada dua, atas dan bawah. Nah, ini kita beli yang original supaya maksimal. Nah, untuk pemasangannya kita di bagian bawah dulu. Ini cukup sulit karena mentok di kanan kiri dan harap berhati-hati. Kemudian jangan lupa kita di sini ada satu karet yang harus kita pasang antara plastik dengan silinder head. Ini hati-hati, kita sesuaikan dan kita paskan dengan karet yang tadi kita pasang. Setelah sesuai, kita bisa lanjut pemasangan bagian atas. Setelah itu klipnya kita pasang supaya dia bisa lock atau mengunci. Seperti ini, hati-hati dicek kembali. Setelah itu kita pasang skrup pengikat. Di sini kanan ada dua, kiri ada dua, dan pasangnya juga kita cek sekali lagi, terutama untuk pengunci plastik ini dipastikan sudah masuk antara yang bawah dengan yang atas. Dan ini dilanjut ke pengikat ke bagian mesin. Ini karena posisinya cukup sempit, jadi mentok dengan rangka sepeda motor. Untuk memasang karburator secara leluasa, sebaiknya filter udara ini kita lepas. Di sini ada dua baut pengikat bagian kiri dan satu baut pengikat bagian kanan. Nah, ini kita bisa tarik dan lepaskan. Di sini bisa kita lanjut untuk memasang karburatornya. Dua baut pengikat bagian depan kita kencangkan, kita pasang dan kencangkan. Kemudian kabel-kabel dan selang juga kita pasang. Ini kabel untuk sensor yang ada di bagian belakang. Untuk kabel, di sini ada kabel yang ada sedikit karat dan kita bersihkan dengan kontak cleaner dan kita kasih grease. Kemudian busi tadi ini kita pasang. Kemudian untuk cop businya juga kita pastikan bahwa ulirnya dengan kabelnya sudah cukup baik koneksinya. Kita perbaiki dan kita pasang seperti ini. Kemudian jangan lupa perangkat-perangkat satu persatu. Ini untuk tali gas, kita di as throttle-nya kita pasang dulu, kemudian kita masukkan dan kita kencangkan dan sesuaikan. Kita coba-coba apakah ada free play atau tidak. Kemudian selang bensin, selang yang lain kita pastikan. Nah, ini untuk filter bisa kita buka nih, kita lihat ada 6 baut pengikat.
Kalau dilihat di sini filternya sudah cukup kotor, nah nanti akan kita ganti dengan yang baru. Nah kemudian setelah itu kita bisa pasang bagian filter ini, kita masukkan ke radiator hose. Nah kemudian kita pasang kembali baut pengikat, ada dua bagian kiri, kemudian satu di bagian kanan, dan kita bisa lanjut memasang selang vakum dan selang-selang yang lain. Ini untuk pengikat antara radiator dengan filter, kita pasang skrup pengikatnya, kemudian kabel-kabel dan selang hawa kita pasang satu persatu. Apabila lupa, kita bisa lihat video sebelumnya. Dan untuk vakum di bagian bawah mesin ini kita pasang ada 3 baut pengikat, di bagian kiri 2, 1 di tengah. Nah untuk yang tengah ini cukup tricky karena posisinya itu ada mentok dengan lengan ayun. Selang vakum yang kita pasang di bawah mesin ini berhubungan dengan filter, jadi kita pasang. Setelah itu kita bisa pasang box aki atau penutup mesin. Ini kabelnya kita masukkan, kemudian kita pasang atau kita rapikan. Nah jangan lupa soket di sini juga harus terpasang. Kita pasang baut pengikat box aki ini ada 4, 2 di depan, 2 di belakang. Kita pastikan supaya dia kuat. Setelah itu kita bisa pasang aki. Untuk aki di box ini kita rapikan dan pasang soket-soket yang perlu dipasang. Rapikan sesuai dengan posisi di awal kita melepas, bisa lihat di video yang sebelumnya. Nah kemudian untuk kepala aki kita pasang yang plusnya terlebih dahulu atau yang merah terlebih dahulu. Kita kencangkan skrupnya dan kita tutup setelahnya, kemudian baru yang sisi negatif kita pasang supaya tidak terjadi hubungan arus pendek antara positif dengan bodi motor. Nah kemudian tutup kipas, di sini ada 2 baut pengikat di depan, kemudian ada 2 skrup pengikat di bagian belakang. Ini kita harus lengkapi karena nanti mesinnya akan kita coba hidupkan. Kemudian terakhir knalpot, sini bagian depan dulu kita sesuaikan antara lubang dengan baut. Ini kita pasang nutnya atau skrupnya, hati-hati karena posisinya cukup sempit, dan kemudian baut pengikat di bagian belakang knalpot ada 2. Selanjutnya kita untuk memasang tameng, karetnya kita pasang terlebih dahulu karetnya. Nah kemudian baru kita pasang bautnya, baut pengikat 2 depan dan belakang. Setelah itu kita uji coba. Nah ini kelihatannya sudah berhasil, alhamdulillah. Nah ini kita bisa cek kembali apakah ada suara-suara yang aneh atau ada yang rembes. Demikian sharingnya tahap kelima untuk perbaikan cylinder head yang rembes oli. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Sampai ketemu di tahap berikutnya untuk restorasi bit karbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.